Saudaraku, kita bertemu lagi. Pagi ini saya ingin menyampaikan yang namanya berdoa dengan iman. Mungkin saudara berpikir, saya sudah berdoa. Oke, di dalam Matius 17, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan berani berkata kepada gunung ini untuk pindah dan tercampak di laut. Maka itu akan terjadi. Kebanyakan kita berdoa itu hanya berkata-kata saja, tapi tanpa mempunyai satu keyakinan dan kepercayaan. Nah, Alkitab berkata, ketika saudara dan saya berdoa dengan iman, maka engkau dan saya akan mempunyai keberanian. Keberanian untuk berbicara kepada masalahmu, keberanian untuk berbicara kepada keadaan, bahwa itu tidak akan mempengaruhi kepercayaan kita dan janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi memang benar, ketika saudara dan saya mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka saudara dan saya akan mempunyai keberanian untuk berkata kepada masalahmu, stop masalah, kamu tidak bisa mempengaruhi aku. Stop penyakit, kamu tidak bisa menguasai aku. Karena hidupku, tubuhku adalah bait Allah, bait Roh Suci. Itu diperlukan keberanian untuk melawannya. Makanya saudaraku, saudara dan saya harus berdoa dengan iman, dengan kepercayaan dan keberanian untuk berkata-kata bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan janji-janji Tuhan pasti digenapi. Kalau engkau sekarang sedang menghadapi kesulitan, katakan kepada masalahmu, masalah engkau tidak boleh menguasai aku, engkau tidak bisa menguasai aku, karena aku dituntun oleh Yesus Kristus. Darah Yesus sudah menebus aku, hidupku dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Nah saudara, iman itu timbul dari mendengar dan mendengarkan firman. Saudara setiap hari mendengar firman, saudara membacanya dan bersuara, saya percaya hidupku akan terus bertumbuh iman kita. Dan sewaktu-waktu mendadak ada masalah, ada ujian, maka firman yang membangun iman kita itu tiba-tiba akan berbicara dan mengeluarkan firman, sehingga mulutmu dan mulutku akan mengeluarkan firman. Karena ketika firman itu keluar dari mulut kita, baik-baik, di dalam kitab Mazmur 90 bahwa para malaikat itu diutus untuk melakukan semua firman Allah. Jadi ketika mulut kita memperkatakan firman, maka malaikat akan melayani saudara dan saya. Itulah kedahsyatannya. Tapi ketika kita cuma ngomong saja, tapi bukan firman yang keluar dari mulut kita, malaikat gak akan bergerak. Gak ada satupun yang bisa memerintah malaikat. Karena malaikat itu memang disediakan untuk melayani saudara dan saya. Tetapi dia hanya bergerak ketika ada firman yang keluar dari mulut kita. Makanya firman itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, maka kita bisa berkata kepada gunung persoalan, gunung penyakit, gunung kesukaran, pindah untuk menyingkir dari keluarga kita. Saya berharap saudara mulai hari ini berdoa dengan iman, bukan lagi dengan keraguan. Bangun imanmu melalui firman Allah. Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur karena kami mengalahkan dunia ini dengan kepercayaan kami, dengan iman kami. Dan kami tahu ketika mulut kami memperkatakan firman yang keluar dari hati kami, yang kami simpan di hati kami, maka para malaikat akan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus mulai hari ini, ketika para pendengar mulai mendengar kebenaran ini, ketika melakukannya, kuasa firman-Mu akan menopang hidup kami. Kami percaya hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami adalah hidup yang disertai Tuhan. Karena darah-Mu membebaskan kami. Engkau mati di atas kayu salib, dan di situ ada pemulihan, ada kelepasan, ada berkat Allah dalam nama Yesus. Amin.